kawan Kaliber, kita berjumpa lagi di hari pertama pekan ini di hari Senin. Masih bersama saya Edi Wahyudi dan Mas. Saya Indra Karismiaji kembali hadir menemani Anda untuk mengupas dan menganalisa berita-berita yang aktual, dan berita itu termuat dalam media-media mainstream. Jadi kita tidak akan membahas gosip, kita tidak akan membahas hoax, tapi betul-betul berita yang sudah terkonfirmasi oleh Dewan Pers. Apa Ya, Mas yang mau kita bahas hari ini? ini partai koalisinya Pak Prabowo mulai rame nih, kasak kusuk minta jatah menteri. Nah ini kayaknya kue harus dibagi jadi kecil-kecil tuh nanti di kabinet. Di antaranya PSI dan PBB, Mas. PBB-nya bukan Persatuan Bangsa-Bangsa ya, Partai Bulan Bintang. Jadi PSI dan PBB ini mulai minta jatah menteri, tapi bukan langsung ke presidennya. Saya bacain dulu, Mas. Bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, juga bukan Persatuan Batur-Batur ya. Oh, bukan, bukan. Bulan, bulan bintang, Mas. Dan ini dua-duanya ini dua partai ini PSI dan PBB itu tidak ada di parlemen ini nanti. Ya, Ya. Yang pertama, Kaisang berharap PSI dapat 1 kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep menyatakan harapannya agar PSI punya 1 jatah menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Saya cuma tanya satu, cocok nggak kalau PSI punya 1 menteri di kabinet? Kata Kaisang dalam penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Arya Duta Menteng Jumat lalu. Pertanyaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo itu sontak diikuti tepuk tangan meriah dari 185 kader yang hadir. Mereka sepakat menjawab, Kaisang menyatakan setuju dengan harapan tersebut. Bahkan tak sedikit yang meminta 2 jatah menteri dalam pemerintahan selanjutnya. Menanggapi permintaan tersebut, Kaisang tertawa dan menjawab begini, satu-satu dulu, lobinya susah, katanya. Kader-kader dari partai koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran itu mengaku ingin jatah menteri sebanyak 2 orang karena memilih capres serta cawapres nomor urut 2. Walau nomor 2 bukan berarti jatahnya 2. Kan kita nomor 15, bilang aja 15, ucap Kaisang diikuti tepuk tangan meriah dan gelak tawa. Kaisang pun turut menyatakan harapannya apabila nanti diberi mandat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk jatah menteri. Hal tersebut dapat diemban oleh salah satu kader terbaiknya di partainya. Saya minta tolong semua untuk teman-teman yang terpilih menjadi anggota Dewan ikut serta untuk mengawal nanti menteri yang dari PSI. Ya, setuju ya? Itu yang dari PSI, Mas. oke. Satu lagi saya ambil dari bisnis.com. Partai Bulan Bintang. Iya, PBB minta jatah menteri ke Prabowo Gibran. Usul Yusril Iza jadi Menko Polhukam. Elit Partai Bulan Bintang atau PBB menilai bahwa Yusril Iza Mahendra layak untuk menjadi Menko Polhukam maupun Menkumham di pemerintahan Prabowo Gibran. Kata Majelis Syuro PBB Mansur Anhar berharap pemerintahan Prabowo Gibran memberikan kesempatan kepada PBB untuk ikut serta membangun Indonesia ke depan. Pasalnya, menurut Masrur, sejak awal PBB sudah masuk ke gerbong Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan membantu Prabowo Gibran untuk menang pada pemilu 2024. Ya, harapan kami semua orang sih orang partai pasti ada jabatan-jabatan yang diberikan oleh kabinet baru, tuturnya. Dia memprediksi banyak lawan politik yang kini merapat untuk mendapatkan posisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Namun dia tetap optimistis PBB akan mendapatkan peran di pemerintahan Prabowo Gibran. Jangan sampai yang berseberangan dapat jatah, tapi yang bekerja keras terlupakan begitu saja. Gitu, Mas. Ya, ya ini sudah mulai rame kan. Belum dilantik, tapi bicara berebut jabatan, berebut posisi. Kalau beberapa hari lalu kita bicara tentang Partai Demokrat, ya, Mas Ahaye sudah juga kurang lebih menyampaikan hal yang sama. Sekarang juga ditambah dengan adanya PSI dan PBB, yang intinya merasa berhak karena mendukung pasangan 02, Pak Prabowo, Mas Gibran kemarin di Pilpres, berhak mendapatkan jatah menteri.
Nah, ini juga hal ini muncul didorong dengan merapatnya Nasdem dan PKB. Ya, Ya, sudah berkali-kali bertemu, diawali dengan Pak Prabowo datang ke Nasdem Tower, kemudian kemarin Pak Surya Paloh datang ke Kertanegara, kediamannya Pak Prabowo, Gus Imin dan Pak Prabowo juga sudah berjumpa, dan sepertinya kalau kita melihat tanda-tanda nih, memang Nasdem dan PKB akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. ya, Nah, sekarang di mana posisi partai-partai? Kalau seperti Demokrat itu jelas pasti akan dapat jatah menteri. Kenapa? Karena Partai Demokrat walaupun kursinya paling sedikit, tetapi ada perwakilan di DPR RI, Mas. Itu yang akan berpengaruh pada undang-undang yang akan disahkan bersama pemerintah dan juga masalah anggaran. Itu punya kepentingan di sana dengan mendapatkan jatah menteri. Nah, partai-partai seperti PSI, seperti PBB, juga ada beberapa partai lain kan yang juga mendukung Gelora, kemudian apalagi ya, ada PKN, ada itu tidak punya perwakilan di perwakilan parlemen. di DPR RI. Ya, Jadi sebetulnya secara value, secara nilai itu nggak berdampak positif buat kabinetnya Pak Prabowo gitu. Jadi kalau saya memprediksi ya, itu jatah-jatah menteri itu hanya diberikan kepada perwakilan dari partai yang ada anggota DPR-nya, ada perwakilan di Senayan gitu. Karena kalau kalau tidak ada itu istilahnya rugi kan gitu loh. Buat apa kita memberikan jatah menteri dari partai yang tidak ada wakilnya di DPR kan gitu. Kecuali memang personal atau orangnya betul-betul profesional. Misalnya Prof. Yusril, itu kan memang betul-betul beliau punya kapasitas ya. Jadi walaupun asalnya dari PBB, tetapi yang dilihat adalah kompetensi individualnya, bukan dari partainya. Tapi kita lihatlah bagaimana nanti Pak Prabowo mengatur kabinetnya ini, ya kan? Prediksi saya sih, kalaupun akan diberikan jatah di pemerintahan, mentok-mentok di wakil menteri, Mas. ya. Dan Ya itu kan? sudah terjadi kemarin kan, PSI dapat satu wakil menteri. Ya, Ya, kan gitu. Eh, Wakil menteri itu yang kemungkinan diberikan, jadi gengsinya ada, tetapi nggak begitu pengaruh dalam urusan perundang-undangan, dalam urusan anggaran gitu. Jadi, tapi inilah konsekuensi dari bagaimana model dukung-mendukung Pilpres yang ya istilahnya ini bisa disebut politik dagang sapi kan. Nah, itu yang kita sudah bahas juga, ujungnya itu harus tetap mengutamakan rakyat. Rakyat itu suara-suara rakyat, kebutuhan rakyat itu yang harus diperjuangkan. Karena itulah esensi dari terbentuknya pemerintah, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, partai tertentu, keluarga tertentu, orang tertentu. Nah, itulah tugas kita bersama mengawal pemerintahan ini. Kembali saya menghimbau kita move on lah. Yang kemarin terlepas dari banyak kekecewaan, banyak hal yang mengganjal, tetapi kalau kita berada di masa lalu terus, itu berat kan jalan ke depannya. Lebih baik kita memang awasi saja pemerintahan yang baru ini, kita pastikan memang mereka bekerja untuk rakyat. Itu itu sih yang paling termasuk dalam pembentukan kabinet ini, rakyat juga jangan diam-diam saja.
rakyat juga harus menyuarakan bagaimana memilih menteri-menteri, milih pembantunya Pak Prabowo, Mas Gibran itu yang diutamakan bukan partainya, tetapi memang kompetensinya. Jangan sampai ada orang yang ditunjuk menjadi menteri, tapi sebetulnya sama sekali dia tidak punya kapasitas dalam bidang itu, tidak punya pengalaman dalam bidang itu, sehingga eh, pasti prestasinya akan dipertanyakan. Jadi kita dorong supaya tidak hanya bagi-bagi jabatan. Tapi inilah konsekuensinya kalau kita ingin mendorong minimnya oposisi. Ingin semua itu menjadi partai pendukung pemerintah. Nah, itu pola yang dipakai oleh Pak Jokowi. Dampaknya ya akhirnya tidak ada check and balances, tidak ada bagaimana keseimbangan, bagaimana pemerintah itu diawasi supaya tidak keluar dari rel. Itu Ya, Mas pandangan saya, Mas. ya. Dan partai-partai yang non parlemen ini itu nanti mungkin bakal bertambah terus yang minta jatah menteri kali ya. Jadi mereka merasa berjuang dari awal, merasa sudah berdarah-darah selama kampanye, selama pilpres itu. Kenapa nggak dapat jatah menteri? Padahal ini semakin bertumpuk ini nanti, semakin banyak lagi koalisi pemerintahan ini. Ini yang bikin pusing pemerintahan berikutnya ini. Akibatnya nanti khawatirnya itu asal asal ambil aja, entah itu menteri, entah wakil menteri, pokoknya nama yang disodorkan oleh partai-partai ini itu nanti akan diangkat oleh Pak Prabowo di kabinet ini yang akan merusak jalannya pemerintahan itu. Karena ya itu tadi tidak ada kompetensi itu yang dikhawatirkan itu nanti. Ya, mungkin kalau kalau kita mau bantu Pak Prabowo ya berhitung ya untuk masalah bagaimana memberikan jatah sebagai imbalan perjuangan partai-partai yang tidak lolos Senayan ini, sebetulnya kita bisa melihat kalau mereka tidak lolos Senayan, sebetulnya pendukungnya kan nggak banyak. Iya kan? Kalau kalau kita mau jujur loh, pendukungnya itu tidak banyak. Masih banyakan baliho yang dipasang, Mas. Nah, itu kan salah satu partai mengatakan balihonya jauh lebih banyak daripada anggota partainya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi disitulah letak kita bisa menilai sejauh mana sebetulnya kekuatan partai tersebut, ya kan? Jadi buat Pak Prabowo harusnya jangan ragu untuk mengambil langkah betul-betul yang paling bermanfaat buat kabinetnya ya. Jangan sekedar bagi-bagi jabatan, tetapi sebetulnya value-nya kurang. Partai-partai yang tidak lolos Senayan ini, ya kalau mau dikatakan mereka berjuang habis-habisan saat Pilpres, ya kan? Gimana mereka berjuangnya kalau kalau mereka sendiri tidak mampu punya suara yang cukup untuk ke Senayan? Jadi sebetulnya bukan bukan karena partainya kan, tetapi karena hal-hal lain termasuk mungkin sosok Pak Prabowo-nya sendiri. Orang yang mengatakan juga karena bansos dan lain sebagainya ya kan, tapi bukan karena partainya. Jadi ya itulah yang membuat sekarang mereka teriak, ya kan? Karena mereka sebetulnya menyadari kalau kekuatan mereka itu nggak kuat, ya kan? Dan juga mereka cuman ingat loh, kami itu udah berjuang loh, kami layak loh dapat menteri loh, jangan malah partai yang tadinya bertempur, berkompetisi, malah yang dikasih jatah menteri, apalagi bisa lebih dari satu, ya kan? Nah, kalau saya memprediksi model kayak Nasdem PKB itu bisa lebih dari satu menteri, Mas. Kenapa? Karena mereka nomor 4 dan nomor 5 di DPR DPR. RI, jumlah kursinya itu nomor 4 dan nomor 5, di atas dari Demokrat, di atas dari PAN,
di atas dari PKS gitu. Ya. Nah ini Khusus untuk kita PSI ini, Mas. kenapa? Khusus untuk PSI. Dia Ya, akan mengklaim diri sebagai apa sudah berkorban untuk koalisi Indonesia Maju ya. ya. Tapi ada orang-orang koalisi Indonesia Maju ini yang justru sebaliknya ngomong. Justru partai-partai koalisi inilah yang berkorban PSI. Mereka sudah menggendong PSI. Ya kan bisa bisa dibalik begitu logikanya. Karena tadi faktanya adalah mereka tidak lolos Senayan padahal balihonya banyak banget, ya kan? Juga apa? Istilahnya ya digendong oleh partai-partai yang lolos Senayan ini kan, berarti kita bicara Golkar, kita bicara Gerindra, kita bicara PAN, bicara Demokrat, itu kan pendukung 02, pengusung 02 yang lolos Senayan. Nah, itu yang juga harusnya menjadi pertimbangan, ya kan? Faktanya begitu kok, mereka mau mengatakan berjuang, tapi dari jumlah angka nggak menunjukkan kalau memang signifikan. Nah, apakah itu akan bermanfaat buat Pak Prabowo? Nah, sebetulnya nanti kalau sudah bicara di DPR, nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kita juga sudah pernah membahas adanya kemungkinan kerenggangan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, karena memang kalau kalau ke depannya ini keluarga Pak Jokowi bisa menjadi beban buat kabinetnya Pak Prabowo ya, gitu. Karena terlalu banyak kontroversi, bahkan sampai hari ini kan jok-jok atau sindiran terhadap kondisi ini belum berhenti, Mas, dan kayaknya nggak akan berhenti. Itu Makin ya, banyak meme yang beredar, Mas. ya itu kan gitu loh. Jadi eh, apalagi kalau sampai di luar negeri kan gitu loh kan kita juga malu. Nah itu Pak Prabowo juga pasti sudah memikirkan hal itu. Tapi yang penting buat Pak Prabowo adalah bagaimana pemerintahannya itu bisa terbentuk dari individu-individu yang memang punya kompetensi untuk membantu beliau, bukan sekedar bagi-bagi kursi saja, dan betul-betul pemerintahannya itu bisa bisa tidak terganjal sana sini dengan apa ya berita-berita atau ketidakpercayaan masyarakat gitu. Itu Ya, kan yang kita selalu bahas tentang ketidakpercayaan masyarakat. ya. Nah, malah mungkin lebih baik partai-partai yang tidak terpilih masuk DPR ini ikut mengawal gitu, ikut ikut mengawal dalam arti eh, memastikan kalau siapapun yang dipilih, kebijakan yang dibuat itu sesuai dengan jalur, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Pancasila, tidak keluar dari jalur. Itu malah jauh lebih penting menurut saya. Sambil mereka berjuang lagi di 2029 untuk bisa masuk ke DPR. Ya. Ya. Oke. Jadi harus kita akui Pak Prabowo di pemerintahan mendatang ini memikul beban yang cukup berat ini nanti, baik internal maupun eksternal gitu. Oh iya pasti tekanannya. Ya ini kan kita bisa lihat saja dengan berita ini muncul kan begitu. Berarti kan gelisah, Mas. Ya, Para pejabat partai-partai pendukung bahkan yang masuk Senayan pun itu kan gelisah. Kita sudah bahas di beberapa hari yang lalu Mas Ahaye kan begitu bicara tentang kabinet yang kopong atau kosong kan begitu loh, Provos. besar tapi kosong keropos kan begitu. Ya. Nah, itu kan sebetulnya bahasa-bahasa bersayap yang intinya jangan lupa loh, nanti jangan sampai menterinya Demokrat lebih sedikit dari Nasdem misalnya. Jangan sampai menterinya Demokrat lebih sedikit dari PKB. Karena mereka punya kekhawatiran itu jumlah kursi di DPR-nya paling sedikit. Ya kan Demokrat ini paling bawah nih.
Nah, itu yang membuat mereka ketar-ketir. Kita lihat nih bagaimana Pak Prabowo menyusun kabinetnya. Tapi ya kembali harapan kita ya, mudah-mudahan yang diutamakan bukan bagi-bagi kursinya, tetapi kompetensi dari wakilnya kan gitu. Kompetensi dari yang diwakili oleh partai tersebut. Dan kalau memang tidak ada eh, orang dari partai tersebut yang mumpuni, ya lebih baik ngambil dari profesional, ya kan, yang menguasai bidang tersebut gitu. Nah, tempatkan dari partai di posisi wakil menteri atau staf khusus atau di bidang-bidang lain lah. Baik, terima kasih Mas Indra. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, bisa mencerahkan kawan-kawan kaliber yang nonton podcast kita ini. Terima Ya, kasih Mas Indra, terima kasih kawan kaliber. Sampai jumpa besok pada edisi yang lebih seru lagi. sampai jumpa.